Benar nggak? Jelas nggak? Jelas dok, jelas. Jelas dok, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih telah diberi kesempatan lagi kita untuk bertemu pada jam kuliah yang nyaris sama ya, kemarin jam 8. Sekarang sebenarnya mau maju dari jam 19.30 ya, tapi tadi masih menunggu sampai formasi lengkap. Walaupun masih ada beberapa yang mungkin masih ada uzur ya, masih ada halangan entah lagi di jalan atau lagi susah cari sinyal atau bagaimana ya. Kita sama-sama berprasangka baik, semoga dimudahkan dan bisa dilancarkan untuk bergabung bersama kita saat ini. Oke, kita mulai untuk mata kuliah kita yang pertama, kemarin pengantar, perkenalan, terus sama gambaran dasar seperti apa itu patologi, ruang lingkupnya seperti apa yang mau kita ikhtiarkan bersama-sama, yang mau kita pelajari bersama-sama, yang tujuannya insya Allah baik ya, untuk menambah khazanah ilmu kita. Kemudian selain itu juga kita sebagai agent of change ya, agent perubahan untuk mengubah sesuatu yang gelap menjadi sesuatu yang bercahaya ya gitu. Inna zulumatina ilan nur. Jadi dari kebodohan menjadi cerdasan. Jadi kita tahu bahwa di lingkungan kita banyak beredar berita-berita yang hoax ya, yang bohong, yang tidak sesuai dengan kaidah sains, tidak sesuai dengan kaidah keilmuan, tapi itu bisa menyesatkan orang banyak ya. Tugas kita adalah sebagai media filter untuk supaya hal-hal tersebut bisa kita redam kalau memang itu berbau kesesatan gitu. Tapi kalau itu berbau kebaikan justru kita support. Ya kurang lebih seperti itu. Karena kita secara umum ini memang membahas tentang penyakit dan ini jadi topik yang memang umum di masyarakat, maka alangkah baiknya ya kita to be notice dan to be concern pada hal ini sehingga teman-teman bisa meningkatkan khazanah keilmuan terutama untuk kepentingan di rumah sakit dan kepentingan di lingkungan masyarakat, sebagaimana fitrah kita sebagai manusia untuk menjadi sebagai agen penyebar kebaikan. Ya, bisa kita mulai ya. Ini sudah 42 orang ya kurang lebih ya. Jadi totalnya 42 orang ya. Apa ada yang belum bergabung? Satu belum dok kayaknya. Oh, satu belum. Baik, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dimudahkan. Saya izin share screen. Sudah terlihat belum? Sudah dok. Ya, jangan ada yang ngehack dan ngebajak lagi ya. Nanti tiba-tiba mati sendiri lagi saya. Nah ini bukan di rumah, mudah-mudahan sinyalnya kuat. Terlihat jelas? Memenuhi nggak? Slide-nya memenuhi layar teman-teman nggak? Apa kurang besar? Tidak dok, cukup dok. Tuh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bab yang pertama ya, gitu, tentang konsep umum ya. Apapun itu kita mulai dari sesuatu yang dasar, sesuatu yang basic. Ya kita mulai benar-benar dari hal yang paling mendasar, karena dalam sebuah kaidah keilmuan kalau kita hanya tahu sekedarnya ya kan, itu belum kita bisa bilang sebagai expert ya, sebagai ahli gitu loh. Apalagi yang berdasarkan experience ya, berdasarkan pengalaman. Boleh berdasarkan pengalaman ya kan gitu loh. Tapi kita harus tahu dasar dari keilmuan tersebut apa sebenarnya gitu. Contoh kayak seperti ini misalkan, ketika kita mengajarkan matematika ke anak kita misalkan 4 kali 6 sama dengan 24 ya kan gitu. Terus anak kita bertanya, dari mana kok bisa jadi 24 sih? Ya pokoknya hafalin aja
gitu loh. Zaman bapak dulu, zaman ibu dulu, 4 kali 6 itu adalah 24 gitu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan kaidah keilmuan kondisi seperti ini gitu loh. Jadi hanya doktrin saja yang meminta bahwa hafalkan ya 4 kali 6 sama dengan 24 seperti itu. Tapi harusnya kita lebih bijak dan dalam menguasai suatu keilmuan gitu. Nanti akan ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi. 4 kali 6 ini sebenarnya 4-nya ada 6, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, atau justru 6-nya ada 4. 6-nya ada 4. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 gitu. Nah, ini kan sebuah kaidah keilmuan yang menarik untuk dikaji karena kita benar-benar menarik sampai ke hulu. Menarik sampai ke karena yang sifatnya basic gitu loh. Kalau kita tahu yang basic, maka pengembangan dalam sebuah keilmuan akan lebih mudah untuk didiversifikasi, untuk diperluas, untuk didiskusikan. Tetapi kalau kita hanya berdasarkan experience, ya kan gitu loh. Misalkan, wah timun itu bisa menurunkan tensi loh gitu loh. Makanya itu berdasarkan experience, ya kan gitu loh. Ada nggak jurnalnya, ada nggak kajian ilmiahnya? Kalaupun ada, apa yang ada di timun tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah gitu misalkan, atau yang berhubungan dengan inhibitor misalkan, jangan-jangan, atau berhubungan dengan angiotensin reseptor blocker dan sebagainya. Nah itu kan yang perlu kita kaji dan kita pelajari. Jangan main asal dari mulut ke mulut. Nah, ini yang berbahaya di masyarakat, dari mulut ke mulut. Makanya ketika kita mempelajari ini gitu, kita tarik benar-benar sampai ke basic, sampai ke dasar. Jadi kalau teman-teman bertanya satu hal yang dasar, itu adalah satu hal yang bagus sebenarnya, satu hal yang wajar, karena ketika kita tahu yang dasar, maka dalam pengembangannya akan lebih mudah gitu loh. Maka balik ke hal yang tadi ya kan, ketika kita mengajarkan anak kita 3 kali 2 sama dengan 6 atau 4 kali 6 sama dengan 24, maka akan ada pertanyaan selanjutnya. Ya kan, 3 kali 2 ini sebenarnya 3-nya ada 2 atau 2-nya ada 3. Gitu. 2 tambah 2 tambah 2 atau 3 tambah 3 seperti itu. Nah, kan mungkin tidak pernah terpikir hal seperti itu, hanya sebagai doktrinasi bahwa 3 kali 2 adalah 6, dihafalkan gitu loh. Nanti ketika dikasih 3 kali min 2 sama dengan minus 6, jawabannya tidak akan sama. Pokoknya, ada kata-kata pokoknya 3 positif dikali 2 negatif itu hasilnya negatif. Jadi positif kali negatif sama dengan negatif. Gitu. Nah, dari mana pertanyaannya gitu? Dari mana? Itu kan pertanyaannya kan gitu loh. From where gitu ya, gitu loh. Ini dari mana dasarnya, gitu. Nah, ini kan tidak pernah terpikir sebelumnya gitu. Nanti ketika dibalik, min 3 kali min 2 sama dengan 6. Nah, kan akan semakin bingung ya kan. Ya pokoknya, nah ada kata-kata pokoknya lagi, ya kan. Ya sudah dari sononya seperti itu, sunatullahnya seperti itu. Sudah dari alamnya seperti itu, gitu. Jadi kan bisa kita kaji, kita tarik ya kan, sampai kemana. Dasar keilmuan itu bisa kita tarik sampai ke yang paling basic, gitu loh. Pokoknya kalau minus kali minus itu positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif gitu. Kan nggak seperti itu. Nah ini yang sebenarnya menjadi titik awal mula dari kebodohan dalam ilmu pengetahuan gitu. Karena kita basicnya kita lupakan gitu. Boleh kita belajar applied-nya, terapannya silakan gitu loh. Tapi jangan lupakan hal-hal yang sifatnya mendasar gitu. Karena yang mendasar ini yang bisa menyelamatkan kita nantinya. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya 3 kali 2 itu adalah 3 tambah 3 tambah 3 atau 2 tambah 2 tambah 2 ya kan, ya nggak pernah kepikiran sebelumnya kan. Maka memang basically kalau kita berbicara obat misalkan ya kan gitu, 3 kali 1 gitu misalkan dalam preskripsi obat 3 kali 1 gitu loh. 3 kali 1 ini artinya apa? 3 kali sehari apa sekali minum 3 gitu ya kan. Maka 3 kali 1 itu konsepnya adalah 3 kali sehari gitu loh. Berarti artinya apa? Bukan satunya ada 3, apa 3-nya ada 1 gitu loh. Berarti yang 3 di awal itu apa? 1 di akhir apa? Karena akan berbeda, 3 kali 1 sama dengan bukan 1 kali 3 gitu loh. Mungkin secara matematis sama, tapi secara konsep kan berbeda gitu. 3 kali 1 itu kita minum obat 3 kali sehari, pagi, siang, malam gitu loh. Tapi kalau 1 kali 3 sekali minum 3 seperti itu. Nah, bisa dipikirkan 3 di awal itu artinya apa, 1 di akhir artinya apa. Itu konsep-konsep dasar seperti itu yang kita butuhkan. Ya, sekali lagi saya ulang lagi bahwa patologi itu berasal dari kata pathos dan logos gitu. Ini dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang universal yang digunakan secara lazim ya kan gitu loh.
menjadi bahasa yang satu suara, seperti bahasa Inggris misalkan gitu loh. Jadi bahasa satu suara, karena kaidah keilmuan zaman bahala, zaman dulu ya kan gitu loh. Itu yang terkenalnya ya, bukan berasalnya, yang terkenalnya adalah dari bangsa Latin, dari bangsa Yunani ya kan gitu loh. Maka ini dijadikan sebagai alat komunikasi yang universal gitu. Jadi patos dan logos gitu. Kalau zaman dulu bahasa Inggris merupakan bahasa yang universal untuk pendidikan, maka ini bukan patologi pasti namanya, seperti itu. Namanya menjadi disease science seperti itu, atau ilmu penyakit seperti itu, atau science of disease. Nah, patologi itu dibagi menjadi dua, ya kan, gitu loh. Kalau kita belajar, ada yang general, ada yang spesifik. Sama ketika kita berbicara teori relativitasnya Einstein, ya kan, ketika Einstein mengatakan ada suatu teori yang dibentuk oleh beliau yang disebut sebagai teori relativitas, maka teori relativitas ini, kalau teman-teman lihat ya kan, gitu, itu terbagi menjadi dua juga, ya kan. Suatu yang umum, general relativity theory, sama spesifik relativity theory, atau teori relativitas khusus dan teori relativitas umum, ya kan? Jadi ada bagian yang umum, ada bagian yang khusus gitu loh. Sama ketika kita membicarakan suatu apapun ya kan, mau kita bicara matematika, mau kita bicara fisika, mau kita bicara apapun, pasti ada suatu hal yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Gitu loh. Khusus itu adalah merupakan suatu bagian dari penjebaran di umumnya gitu loh. Contoh kita mempelajari tentang bunga, itu adalah satu hal yang umum misalkan. Atau mau lebih umum lagi kita berbicara tentang tumbuhan misalkan, seperti itu. Tumbuhan itu ada macam-macam, ada tumbuhan biji ya kan. Ada tumbuhan biji, ada biji terbuka, biji tertutup dan sebagainya gitu. Nah, ini juga sama ya kan, ketika kita membicarakan bunga, maka khususnya ada lagi nanti gitu loh. Ada bunga mawar, bunga melati dan sebagainya. Maka dalam satu ranah keilmuan kita akan tinjau dari dua hal, ya kan. Yang sifatnya general atau umum, sama sifatnya sistemik atau khusus, seperti itu. Nah, patologi umum itu mempelajari secara umum, secara keseluruhan dulu, gitu loh. Setelah kita paham secara keseluruhan, maka kita akan spesifik ke satu bagian tertentu. Gitu. Apa maksudnya? Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Ini adalah by definisi saja, tetapi secara ketika kita belajar, jangan pernah menggunakan bahasa yang ada di term kamus, yang ada di term kalau kita sekarang Wikipedia mungkin ya kan, atau pakai bahasa definisi yang ada di sana. Jadi saya selalu menginjus teman-teman mahasiswa gitu ya, bahwa ketika kamu dikatakan sukses dalam mempelajari suatu keilmuan ya, teman-teman akan dikatakan sukses dalam mempelajari suatu patologi misalkan gitu loh. Itu ketika teman-teman mampu menjelaskan apa yang ada di kuliah hari ini ke teman-teman yang lain, atau ke orang rumah, atau ke tetangga, atau ke satpam komplek, atau ke siapapun ya, dengan bahasa yang paling sederhana. Itu saya kutip dari quotes-nya si Albert Einstein ya kan gitu. Jadi Einstein itu bilang, kamu dikatakan sukses dalam mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, maka ketika kamu bisa apa yang telah kamu pelajari dengan bahasa yang paling sederhana. Kalau ada dosen ngajar dengan bahasa yang rumit, yang kompleks misalkan, atau ada guru zaman SMA dulu ngajar dengan bahasa yang ruwet, yang teman-teman nggak ngerti, dengan bahasa yang bukan sederhana, yang dia doang yang mengerti, berarti ya. Bab 1 patologi hari ini itu ketika teman-teman mampu menjelaskan kembali apa yang telah dikuliahkan hari ini dengan bahasa yang paling sederhana. Jadi dengan bahasa teman-teman sendiri, bukan dengan bahasa Wikipedia, bukan dengan bahasa WordPress atau blog-blog orang ya kan, atau bukan dengan bahasa terminologi kamus gitu loh. Itu
cuma tinggal pindahin doang. GPZ ya kan, itu gampang sekali gitu loh. Tapi kalau teman-teman memang benar-benar paham, maka teman-teman ya jelaskan dengan bahasa sendiri yang paling sederhana yang menurut teman-teman bisa jelaskan gitu. Kalau teman-teman ditanya patologi umum itu apa, mempelajari perubahan struktural, fungsional, jaringan, organ, sistem tubuh dan tertentu. Ini kan bahasa yang ada di PPT saya ya kan, gitu loh. Ya memang kenapa saya taruh di sini ya kan gitu loh, karena ini memang terminologi umum. Tapi bagaimana hal ini bisa nempel di teman-teman dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa teman-teman kutip, itu teman-teman terima, gitu loh. Bisa teman-teman menjelaskan kembali, gitu loh. Makanya nanti di mini test teman-teman harus mengisi, ya kan, jawaban tersebut dengan bahasa teman-teman sendiri, bukan dengan mem-copy paste apa yang ada di PPT atau ada di Wikipedia atau ada definisi di mana yang teman-teman cari di googling, mungkin ada di Halo Dokter mungkin atau ada di Word. Ini kan gitu. Tetapi tidak menunjukkan kepahaman kita. Ya buat apa ya kan gitu loh. Kan kita belajar ya kan, yang jelas belajar supaya kita bisa gunakan untuk hidup kita. Seperti itu. Ya kan? Learn for life, not learn for score. Gitu loh. Skor hanya sebagai bonus ya kan gitu loh. Kalau memang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita, itu jauh lebih baik seperti itu. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Contoh nih, ya kan, mungkin kalau teman-teman lihat bahasa yang tadi ini susah dibaca ya kan. Ketika teman-teman ya kan baca buku apapun ya kan, mau radiologi dasar ya kan, mau CT scan dasar, MRI dasar ya kan, itu akan dijeli sama definisi-definisi yang jelas-jelas. Pasti ketika kita baca di awal nggak paham, yakin ya kan, seperti itu pasti. Ya kan ketika teman-teman baca di PPT ini ya kan, pasti nggak paham gitu loh. Kenapa? Karena harus cerna dulu ya kan. Gitu. Ketika cerna, kita harus menuliskan kembali dengan bahasa yang paling sederhana, yang bisa teman-teman kaji sendiri, baca sendiri. Jadi ketika kita mau dievaluasi, entah itu dalam bentuk ujian atau dalam bentuk apapun ya kan, gitu. Teman-teman bisa menjelaskan. Kenapa? Karena dengan bahasa yang ada di kepala teman-teman sendiri, gitu. Nah, saya kasih contoh aja makanya biar gampang. Contoh patologi umum. Lu bisa teman-teman baca ya. Tes peradangan, tumor, kanker, gangguan sirkulasi. Contoh patologi khusus, bronkitis, kanker payudara, edema otak. Nah, gimana bisa dibedain nggak kira-kira patologi umum sama khusus? Kalian bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Mau tebak-tebakan nih. Siapa aja dah nggak apa-apa. Dok, coba Ya. jawab dok. Oh iya, mangga. Kalau yang patologi umum itu nggak spesifik organnya, bisa terjadi pada organ mana saja. Kalau patologi khusus itu udah pada spesifik organ tertentu dok. Nah, iya kan enak kan mau pakai bahasa kita sendiri, ya mau pakai gue lu ke, mau pakai bahasa Sunda ke, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sumatera ya kan. Yang penting kita sendiri yang ngerti ya kan gitu. Terus kita bisa jelaskan dengan cara yang paling simpel. Patologi umum ya udah itu secara umum tidak spesifik ya kan, bisa terjadi di mana aja di seluruh tubuh kita. Gitu. Peradangan bisa di mana aja, di mata bisa, di otak bisa, paru-paru bisa, di kaki bisa, pembuluh darah bisa, di mana aja bisa. Gitu. Makanya sifatnya tidak spesifik ke organ tertentu gitu ya kan. Ada embel-embel organnya, ada target organnya gitu loh. Tapi kalau kita udah ngomongin peradangan paru-paru, berarti itu pasti ngomongin patologi khusus. Udah ada alamat statement organnya, nama organnya. Peradangan mata misalkan. Nah, berarti merujuk kepada kayak tadi misalkan bunga. Kan nggak jelas kan gitu loh. Bunga apa ya kan? Gitu. Tapi kalau kita udah bilang bunga melati misalkan, bunga mawar misalkan, nah, berarti kan merujuk kepada bunga tertentu. Itulah yang kita kaji ya kan, perbedaan antara umum sama khusus. Contoh misalkan kanker, kan? Kanker bisa di mana aja.
gitu. Tapi kalau ada ngomong kanker payudara, nah berarti spesifik di payudara. Kanker otak, misalkan. Sorry, bukan kanker otak, kanker paru-paru misalkan, gitu. Atau kanker leher rahim, misalkan. Gitu. Jadi udah merujuk ke titik tertentu. Berarti yang kita pelajari di term awal sebelum UTS ini adalah yang sifatnya umum semua. Nanti setelah UTS baru kita mempelajari yang sifatnya khusus. Jadi kita tidak menjudge organ dulu nih. Kita menjudge secara general dulu. Kita ngomongin peradangan secara umum dulu. Gitu loh. Masa kita tiba-tiba ngomongin yang tahu-tahu peradangan mata gitu kan. Terlalu dalam dulu. Gitu. Nggak boleh terlalu dalam. Kita yang basicnya dulu. Seperti itu. Kita ngomongin kanker dulu. Kanker itu sebenarnya apa sih? Kanker itu asalnya dari mana sih? Kok bisa terbentuk kanker sih gitu loh. Nanti kalau udah paham banget tentang kanker ya kan, baru kita ngomongin target ke organ tertentu. Kanker payudara baru. Apa sih sebenarnya penyebab kanker payudara? Gitu. Terus secara manifestasi klinis itu seperti apa keluhan kanker payudara? Gitu. Terus kemudian seberapa mematikan sih kanker payudara? Gitu. Nah, itu baru ketika kita sudah membicarakan target organ tertentu. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Jadi ada ilmu-ilmu yang menjadi prerequisite ya kan gitu loh. Ilmu-ilmu dasar untuk mempelajari patologi ya kan. Ini adalah bekal yang teman-teman dulu mungkin sudah pernah pelajari waktu zaman-zaman di semester awal ya kan. Gitu. Semester 1 atau semester 2 dulu, awal-awal banget. Pelajaran anatomi, fisiologi, biologi, biokimia, histologi, embriologi ya, ini ilmu basic sebenarnya. Yang ketika teman-teman sudah mempelajari 6 poin ini, teman-teman baru bisa belajar ke patologi. Sama kayak ketika kita ngomong pelajaran fisika di SMA gitu misalkan. Syarat belajar fisika apa di SMA? Ya teman-teman harus menguasai matematika dulu dong, gitu loh. Kita nggak bisa matematika, tahu-tahu bisa fisika gitu. Padahal isinya ada matematikanya banyak, fisikanya gitu. Jadi ada sebuah syarat untuk mempelajari suatu ilmu tertentu gitu loh. Ini kita sebut sebagai step ladder of knowledge ya kan gitu loh. Jadi kita belajarnya itu kayak naik tangga ya kan gitu loh. Dari yang paling dasar dulu ya kan, kayak kita sekarang udah bisa salto, udah bisa guling-gulingan ya kan, udah bisa parkour misalkan gitu, udah bisa manjat-manjat. Tapi basicnya kita belajar apa waktu kecil? Berjalan dulu, belajar merangkak dan sebagainya. Gitu. Nah ini konsep umum ya, yang waktu zaman SMA mungkin udah pernah teman-teman pernah dapat ya kan, gitu. Hanya mereview kembali, biar ingat ya, satuan unit kehidupan terkecil pada makhluk hidup, gitu loh. Kalau kita berbicara entitas secara fisika, unit kehidupan bukan unit kehidupan ya kalau di fisika ya, unit tertentu ya kan, unit materi tertentu ya kan, gitu loh. Kalau di kimia kita berbicara ada atom ya kan, gitu loh. Lalu ada partikel subatomik ya kan, ada elektron, ada proton, ada neutron, sekarang ada baryon, hadron, deuteron, kemudian ada meson, lepton dan sebagainya ya kan, gitu. Quark positif, quark negatif dan sebagainya ya. Makin bisa dicacah-cacah lagi gitu. Nah, sekarang kalau di makhluk hidup satuan unit kehidupan terkecilnya itu disebut sebagai sel ya kan gitu. Sel, ya kan? Ini teman-teman udah pernah belajar mungkin dari SMA ya, sel. SMP juga mungkin udah pernah belajar. Jadi kalau kehidupan terkecil makhluk hidup itu adalah sel. Gitu. Jadi sel bisa hidup sendiri ya kan? Sel bisa hidup sendiri sebenarnya. Gitu. Nah kemudian sel berkumpul, sel yang sama berkumpul dalam suatu rumpun kehidupan tertentu, atau sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Gitu. Misalkan sel otot saling berkumpul satu sama lain ya kan. Jadi sel otot dalam jumlah yang banyak gitu. Kalau zaman dulu belajar biologi kita belajar namanya makhluk hidup itu ada individu. Sel ngumpul yang sama ya kan, sel otot semua berubah menjadi yang namanya jaringan. Gitu. Kejar otot gitu loh. Sel epitel berkumpul jadi satu namanya jadi jaringan
jaringan epitel semua bersatu padu membentuk yang kita sebut sebagai organ. Gitu. Organ jantung, organ lambung. Jadi lambung itu isinya ada lemaknya, ada epitelnya, ada ototnya dan sebagainya. Nanti organ saling bersatu padu. Kayak misalkan ada organ lambung, organ esofagus, organ usus, ya kan, anus dan sebagainya bersatu padu membentuk suatu sistem organ. Gitu. Sistem organ itu yang menjalankan fungsi yang untuk bermanfaat dalam kehidupan makhluk hidup. Contoh misalkan makhluk hidup itu cirinya apa sih? Makan misalkan, tumbuh, reproduksi, bernafas dan sebagainya. Bernafas berarti yang terlibat di sini adalah respirasi. Berarti organ-organ yang saling bersatu padu untuk fungsi respirasi gitu, disebut sebagai sistem organ pernafasan. Contoh misalkan organ paru-paru, organ trakea, kemudian organ laring, kemudian organ apalagi namanya itu bronkus, bronkeolus dan sebagainya, ya. Jadi semua organ bersatu padu menjadi suatu sistem respirasi, gitu. Karena menjalankan fungsi untuk kehidupan. Gitu. Nanti sistem respirasi, sistem transportasi, sistem saraf, sistem hormon dan sebagainya bersatu padu membentuk sebuah organisme. Gitu. Ya, ini hanya mereview saja. Makanya kenapa kita harus tarik sampai ke basic. Nah, contoh ya, sel darah merah, sel epitel, sel saraf, jaringan. Ya udah, berarti sel otot jadi jaringan otot, sel saraf jadi jaringan saraf, sel lemak jadi jaringan lemak. Nah, nggak semua sel atau jaringan ketika rusak dia bisa memperbaiki dirinya kembali gitu. Contoh misalkan sel kulit, jaringan kulit ketika kita terkelupas kulitnya dia akan reproduksi lagi membentuk kulit baru. Tapi kalau saraf ya udah rusak dia tidak bisa membentuk saraf baru. Otot sudah rusak tidak bisa membentuk otot baru. Jadi kalau bisa bentuk otot baru ketika kecelakaan tangannya putus dia bisa tumbuh lagi ya kan, seperti itu. Kan tidak seperti itu. Jadi nggak semua sel di tubuh kita itu bisa merecover sel hidup untuk menutupi kerusakan yang telah terjadi. Gitu. Organ tadi udah ya, jantung, paru-paru, sistem organ, sistem pencernaan dan lain-lain. Ya ini untuk sel ya, yang zaman dulu kita udah pernah lihat dari zaman SMA. Ini ada organel-organelnya, namanya isinya organel-organel, ya kan? Ini selnya gede, ini ada mitokondria, ada mikrotubulus, kompleks Golgi, inti sel dan sebagainya. Nah, ini di dalam ini menjalankan seluruh kehidupan sel supaya sel itu bisa hidup, tetap hidup. Nah, ini animasinya seperti ini, ya sel. Kalau kita bongkar pecah lagi, ya ada inti sel kita lihat lagi ada nukleolus dalamnya. Kalau kita copot nih ya kurang lebih di dalam inti sel ini ada yang namanya kromosom. Gitu. Kromosom ini bentuknya animasinya kurang lebih seperti ini. Jadi inti sel ini yang mengendalikan seluruh dan menginstruksikan seluruh kerja sel adalah inti sel. Inti sel dalamnya ada apa? Kromosom. Kromosom kalau kita pecah lagi ada nukleosom, protein histon, dan di dalamnya ujung inti dari segala inti yang menjadi informasi dalam kehidupan kita adalah DNA atau asam nukleat. DNA dan RNA gitu ya, DNA dan RNA. Itu ini yang memberikan informasi bagaimana sel ini bisa menjalankan seluruh organisasinya. Ini adalah codingnya. Ini adalah data binernya. Gitu. Ini adalah IC-nya, ya kan? Ini adalah Pentium-nya dan sebagainya. Ini adalah inti dari intinya. Gitu. Informasi semua ada di sini. Gitu. Ada di dalam asam nukleat yang terdiri atas dua jenis yaitu DNA dan RNA. Ini akan kita bermain di sini nanti, ya jangan lupa teman-teman ya
pahami apa itu DNA dan apa itu RNA, ya. Karena nanti ketika kita berbicara patologi, tidak sedikit kita menyinggung DNA dan RNA. Nah ini, kalau tadi animasi, kalau ini adalah gambaran mikroskopnya, ya. Ini sel normal, bentuknya seperti ini nih, ini sel, ini adalah intinya, ya. Intinya kecil, selnya besar, gitu. Nah, ini sel, lihat nih, intinya kecil, sel, intinya kecil, ya. Organelnya di sini ya, nggak kelihatan terlalu kecil. Ini kalau bisa lihat nih, ini tadi sel secara satuan ya, ini secara jaringan udah ngumpul nih, ini selnya lihat nih, ini sel, ini ada intinya nih kecil nih. Ini kalau dalam animasinya gini, selnya tinggi, ya kan, ada rambut-rambutnya di atas, ada fili-filinya. Kalau yang ini nih sel pipih nih bentuknya. Nah ini sel epitel ya, seperti ini epitel. Epitel itu yang menutupi permukaan tubuh kita. Jadi yang menutupi permukaan tubuh kita, entah bagian luar maupun bagian dalam ya, permukaan usus ya, di dalam tubuh kita ada usus ya kan. Itu permukaannya yang berkontak dengan dunia luar itu selalu dilapisi sama sel epitel. Jadi selnya yang melapisi semua tubuh kita. Di luar ada kulit pasti apa? Epitel juga. Gitu. Kornea di mata epitel juga ya kan, yang menutupi seluruh, kan nggak langsung badan kita langsung kelihatan otot gitu, enggak kan, pasti ada kulit yang membungkus. Atau kelihatan tulang langsung, enggak kan, ada yang membungkus. Ini adalah yang membungkus, ini epitel namanya. Nah kalau dilihat secara mikroskopnya, secara jaringan seperti ini. Itu, ini panjang-panjang, terus nih bulat-bulat intinya gitu. Nah ini bulat-bulat seperti ini ya, manifestasi gambarnya seperti ini. Ini adalah organ. Kalau tadi ini apa tadi? Sel. Ini adalah jaringan. Ini adalah organ ya, kumpulan jaringan-jaringan tertentu membentuk sebuah organ. Ya, ada otot, ada epitelnya, ada jaringan ikat dan sebagainya membentuk suatu organ. Itu organ apa? Lambung. Contohnya seperti itu. Lalu lambung bersama temannya ada hati, ada usus halus, usus besar, pankreas, esofagus, itu membentuk sebuah sistem organ, yaitu sistem apa? Sistem pencernaan. Itu, karena menjalankan satu sistem tertentu. Ya, sistem ini tidak bergabung dengan sistem lain, tetapi saling berkaitan. Itu, misalkan sistem pembuluh darah, misalkan jantung dan pembuluh darah, ya kan. Memang tidak berkaitan secara langsung, tetapi ini ada interkoneksinya, ada hubungannya seperti itu. Jadi sistem jantung dan pembuluh darah menjalankan transportasi, ya kan, darah dan sebagainya. Kalau ini menjalankan bagaimana makanan dicerna sampai kita mendapatkan energi, gitu. Nah itu adalah basicnya. Makanya ketika kita mau membicarakan patologi, kita harus ngomongin yang sehatnya dulu dong, gitu loh. Ketika kita mau ngomongin kelainannya, kita harus ngomongin yang normalnya dulu. Ketika kita tahu normalnya, maka biar kita bisa tahu kelainannya. Jangan ujuk-ujuk ngomongin yang tidak normalnya, gitu loh. Kayak kita mau ngomong tentang kerusakan mobil atau motor misalkan, ya kita harus tahu dulu dong onderdil kalau normalnya itu gimana sih. Gitu. Knalpot itu kalau normal gimana? Mesin kalau normal gimana? Karburator kalau normal itu seperti apa? Busi kalau normal seperti apa? Kan gitu kan. Non normalnya begini. Ini kalau busi mengalami kelainan kayak gini nih. Gitu loh. Seperti itu. Aki nih yang bagus nih, yang baru nih normalnya begini. Nah kalau kayak gini nih akinya rusak nih. Nah berarti kan kita harus tahu apa? Kita harus tahu yang normalnya dulu tadi. Baru kita tahu yang kelainannya. Nah ketika kita tahu normalnya, maka kita tahu kelainannya. Kita baru ngomongin penyakit. Jadi by definisi memang penyakit merupakan sebuah defek atau kerusakan sel. Gitu. Jadi nggak mungkin kita selama hidup kita semua sel-sel kita normal terus, nggak mungkin. Karena kita hidup dalam kondisi yang tidak steril sama sekali, ya kita bergerak, kita ngapa-ngapain aja kan, gitu. Pasti akan ada yang namanya cobaan, pasti ada yang namanya ujian, pasti ada yang namanya gangguan, ya kan, sehingga timbullah namanya defek atau kerusakan tadi. Gitu. Baik itu sadar ataupun tidak sadar. Kalau tidak sadar mungkin ya sehari-hari kita ngisep asap kendaraan bermotor, nggak sengaja ngisep asap rokok orang lain, ya kan gitu. Sehingga terjadi kerusakan sel di badan kita yang mungkin kita nggak sadari. Yang sadari ya yang udah jadi demam, yang udah jadi batuk, nah itu baru kita sadari gitu loh. Tapi kalau
selnya mungkin yang rusak nggak terlalu banyak, ya kita mungkin nggak sadari, buru-buru diperbaiki sama tubuh kita sendiri. Gitu. Nah, jika terdapat gangguan atau kerusakan, maka tubuh memiliki kemampuan yang cerdas nih buat mempertahankan fungsi normalnya. Kondisinya yang kita sebut sebagai homeostasis. Nah, teman-teman nanti harus menjelaskan juga dengan cara dan yang paling simpel. Apa sih sebenarnya homeostasis? Gitu. Ya. Jadi ini tubuh kita memiliki kemampuan yang cerdas buat mempertahankan supaya balik ke normal lagi. Gitu. Betapa hebatnya tubuh kita ya kan gitu. Ini kita nggak sadar gitu. Tapi tubuh kita udah antisipasi lebih awal, sudah visioner, ya kan? Sudah memperbaiki dulu sebelum kita merasakan yang tidak nyaman, gitu. Ketika kita makan jorok dikit, makan gado-gado ada salmonellanya, ya mungkin kita merasa baik-baik aja, enggak kok, gado-gadonya sehat-sehat aja, padahal di dalamnya banyak salmonella, gitu. Banyak kuman-kuman penyebab tifoid, ya kan? Gitu. Cuma karena tubuh kita memiliki kemampuan yang cerdas untuk mempertahankan kondisi normalnya, ya kan, gitu loh. Maka ya kita selalu merasa sehat-sehat aja, normal-normal aja. Gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Contoh misalkan kita berolahraga, sel-sel di tubuh kita bekerja ekstra keras dong, ya kan, gitu loh. Sel apa nih yang pertama ya kan olahraga ya kan gitu. Ya semua sel sih sebenarnya terlibat, gitu loh. Cuma yang terlibat dalam pergerakan yang kita concern di sini adalah otot, gitu loh. Sehingga membutuhkan oksigen dan nutrisi tentunya dalam jumlah besar karena dia bekerja ekstra keras, gitu loh. Kerja butuh makanan ya, gitu. Kompensasinya adalah laju pernafasan kita meningkat, denyut jantung meningkat, gitu loh. Maka ketika kita berolahraga supaya kondisi tubuh kita tetap normal dan otot kita tidak kelaparan, tidak mengalami kerusakan karena dia kerja keras tapi nggak dikasih makan, ya kan, itu kan bahaya kan, gitu. Makanya tubuh kita langsung mengantisipasinya dengan meningkatkan laju pernafasan, denyut jantungnya ditingkatkan supaya ketika otot bekerja keras dia juga dikasih makan juga ekstra besar juga, gitu. Coba bayangin teman-teman udah kerja keras tapi nggak dikasih makan, gitu. Maka akan terjadi namanya kerusakan. Gitu. Atau teman-teman misalkan mau coba olahraga, teman-teman kan pasti otomatis ngos-ngosan kan. Nah, ngos-ngosannya coba tahan napas ya kan gitu. Kita mencoba melawan kodrat, melawan takdir ya. Maka apa yang terjadi? Merusak pas ototnya gitu loh. Nah, ini makanya nanti ada namanya olahraga aerobik sama anaerobik. Gitu loh. Kok bisa terjadi pegal-pegal sih ya? Kok bisa terjadi nyeri-nyeri sih di otot? Ini pasti ada hubungannya sama kondisi yang melawan takdir tadi. Nah, muncullah istilah baru gitu. Sebenarnya bukan baru sih ya kan gitu loh. Ada yang mungkin baru dengar, ada yang dari dulu udah pernah dengar ya kan gitu loh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada istilah namanya jejas ya kan gitu loh. Ini konsep basic banget jejas. Jadi ketika kita nanti kuliah ngomongin tentang jejas, teman-teman bisa langsung tangkap, oh maksudnya adalah cedera sel gitu. Injury kalau dalam bahasa Inggris, kalau mau di Inggris-Inggrisin ya kan. Jadi jejas ya kan, jejas itu berarti kita ngomong adalah cedera ya kan. Cuma kalau cedera ngomongnya nggak enak, cedera salah, kita ngomongin jejas aja gitu. Jejas itu terjadi apabila satu sel tidak dapat lagi beradaptasi terhadap rangsangan ini, atau jika rangsangan tersebut terlalu berat atau terlalu lama. Jadi intensitasnya terlalu besar atau durasinya terlalu lama gitu. Jadi kayak teman-teman pernah mungkin ya main-main pakai lilin. Coba lilin dinyalakan, terus jari telunjuknya dilewatin di atas lilinnya. Nah, kalau cepat nggak rasa apa-apa ya kan, gitu. Kebal nih, dibakar kebal ya kan lewat. Coba 2 detik aja diem di lilinnya ya kan, pasti akan terjadi kerusakan. Ini yang disebut sebagai rangsangan yang terlalu lama. Gitu. Atau teman-teman ganti sama torch misalkan ya kan, gitu loh. Cepet tetapi lewatnya di torch misalkan, terjadi kerusakan juga. Kenapa? Karena torch terlalu berat ya kan, walaupun singkat tetapi bisa menimbulkan kerusakan gitu. Karena api di lilin beda sama api yang ada di torch, seperti itu. Ini sel normal ya kan, yang tadi kita lihat ini ketika terjadi jejas atau kerusakan. Jadi ketika terjadinya rangsangan atau gangguan, sel ini akan mencoba beradaptasi
mentoleransi. Kalau nggak bisa beradaptasi, maka dia akan mengalami kerusakan. Bisa dipahami ya, gitu loh. Jadi ketika ada gangguan dari luar, dia akan mencoba untuk bertahan, gitu loh. Dengan tidak mengalami kerusakan, saya akan mencoba untuk menahan, gitu loh. Tapi kalau rangsangannya terlalu lama atau rangsangannya terlalu berat, maka akan terjadi kerusakan. Ya ingat-ingat nih ya. Jadi kalau sel bisa beradaptasi, itu belum rusak. Tapi kalau sel tidak dapat beradaptasi, itu sudah rusak. Nah, etiologinya jejas di sel itu apa aja sih? Ya, kita udah mau ngomongin etiologi itu apa ya? Kan kemarin sudah didefinisikan ya etiologi apa. Jadi langsung saja bahasanya kita satukan ya, etiologi jejas. Salah satunya adalah hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen, ya. Oksigen adalah main course dari sel tubuh kita ya kan, atau hidangan utama. Ya. Walaupun ya glukosa juga hidangan utama gitu ya. Tetapi teman-teman nggak makan glukosa selama 14 jam ya, puasa itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman nggak ngirup oksigen 14 jam, itu apa-apa gitu. Jadi itu harus bisa dipilah dan pilih mana yang lebih diprioritaskan, oksigen apa glukosa apa gula, ya kan gitu loh. Ya mendingan nggak nahan makan ya kan daripada nahan napas gitu loh. Jauh lebih penting dibandingkan dengan glukosa. Gitu. Dua-duanya sama-sama penting, tapi di antara yang penting ada yang lebih penting gitu. Ya. Nggak tahan makan 3 menit masih bisa. Nggak tahan ngisep udara 3 menit ya nggak bisa gitu ya kan. Pasti akan ada kerusakan secara perlahan. Itu adalah hipoksia. Ya contoh. Iya kan, atau di tempat parkir mobilnya nyala pakai AC, bangun pagi-pagi udah mati ya kan. Gitu. Kenapa? Karena kacauan CO. Itu hipoksia. Atau dicekek misalkan, ya nggak ada oksigen yang masuk. Atau oksigennya bisa masuk, tapi pembuluh darahnya diblokade. Jadi transportasi oksigennya terganggu juga. Hipoksia juga, gitu. Ya hipoksia jelas nih saya masukkan ke dalam peringkat pertama ya kan, karena sangat penting sekali ya kan oksigen itu bagi kehidupan sel. Terus yang berikutnya adalah jejas fisik ya. Ini bisa dibayangkan ya kalau jejas fisik. Kalau jejas fisik ini iyalah nggak ada suara orang saya diem. Dengeran nggak sih suara saya? Beneran dong. Iya, saya diem. Oh, ya bagian paling serunya putus-putus kan. Oh iyalah, kan saya diem, memang sengaja saya diem tadi. Buat ngetes maksudnya. Oh iya ternyata memang saya diem memang gak ada suara. Kirain saya diem tiba-tiba ada suara ya kan, jin berarti kan. Jejas fisik, kedengeran ya jejas fisik ya? Ya dok. Jejas fisik itu gampang nih ya, trauma mekanis, digebukin misalkan, ya kan? Temen ya, dipukulin misalkan ya, KDRT misalkan ya kan, suami dipukul istri dipukul suami istri dipukulin anak ya kan, itu jejas fisik. Atau perubahan temperatur ya kan, suami dibakar istri dibakar suami, atau suami istri dibakar anak-anak misalkan, perubahan temperatur juga. Atau perubahan tekanan atmosfer ya kan, gitu. Ketika teman-teman naik ke puncak gunung nggak puas, naik lagi ke atas lagi sampai tekanan atmosfernya turun di bawah normal ya kan, kayak suruh naik ke atas gunung Himalaya misalkan, puncak Himalaya itu kan harus beradaptasi dulu,
Kalau teman-teman langsung sampai atas akan ada perubahan tekanan yang drastis, ya kan? Yang akan mengalami kerusakan sel di seluruh tubuhnya. Terus radiasi yang sering teman-teman alami setiap hari, ya kan? Gitu. Mandi radiasi, ya kan? Itu juga jejas fisik. Gitu. Jejas kimiawi, ya. Zat kimia, ya kan? Pakai hand sanitizer, minum hand sanitizer, ya kan? Nah, itu adalah jejas kimiawi. Gitu. Agen biologik, ini udah jelas nih ya, COVID-19 agen biologik, ya kan? Itu adalah jejas yang ditimbulkan oleh agen biologik. Kemudian imunologik dari sel imun kita sendiri, ya kan? Biasanya pada penyakit-penyakit yang autoimun, yang imunitas itu harusnya membantu kita melawan penyakit, ini malah menghancurkan tubuh kita sendiri. Ya, ini adalah aspek dari pengkhianatan. Kemudian genetik, ya, sindrom Down, nutrisi, ya kan? Nah, ini adalah kekurangan. Kayak nutrisi paling bawah, ya kan? Teman-teman nggak makan glukosa 2 hari, 3 hari, ya kan? Puasa 3 hari aja masih bisa kuat, ya kan? Itu. Tapi kalau 3 menit kekurangan oksigen, itu lebih berbahaya. Makanya gangguan nutrisi saya taruh nomor 7 dibandingkan dengan hipoksia yang nomor 1. Tuh. Ini radikal bebas, ya kan? Mungkin teman-teman sering dengar kata-kata radikal bebas, ya kan? Itu. Radikal itu adalah suatu perubahan kimia yang tadinya normal oksigen misalkan, ya kan, kena UV, ini oksigen, kena UV dia bisa berubah menjadi ozon, O3, gitu. Atau oksigen reaktif itu maksudnya apa? Dia ketika kena ke sel bisa menimbulkan kerusakan. Kalau oksigen biasa kan baik, ya kan, baik hati, karena oksigen justru dibutuhkan. Tapi kalau oksigennya kena UVC misalkan, ya kan, energi tinggi, ya kan, atau kena radiasi energi tinggi, dia berubah menjadi reaktif, maka justru menimbulkan kerusakan. Itu yang kita sebut sebagai radikal bebas. Radikal bebas ini bisa dapat dari mana aja, gitu. Dari semua yang teman-teman temukan sehari-hari, dari ngerokok, dari UV, radiasi, ya kan, apalagi pabrik, ya kan, gitu loh. Bagi teman-teman misalkan kerja di rumah sakit sampingnya pabrik, begitu teman-teman tiap hari ngerokok, kerja di radiasi, ya kan, terus terpapar UV tiap hari, betapa banyak radikal bebas yang terakumulasi. Itu. Normal sel diserang sama radikal bebas atau ROS misalkan, reaktif oksigen space, ya kan, gitu, menimbulkan yang namanya stres oksidatif seperti itu, atau kerusakan karena radikal bebas tadi. Itu. Kalau di jantung, ya kan, ini pembuluh darah ini adalah jalan yang digunakan untuk mengantar makanan ke sel-sel. Bagaimana kalau jalannya di embargo, jalannya di blokade, ya kan? Gitu. Teman-teman kepusingan kan ketika di komplek, ya kan, ada yang COVID, tiba-tiba di gangnya itu di isolasi misalkan. Gitu. Tidak tidak boleh orang luar masuk ke dalam gang tersebut atau komplek tersebut misalkan. Di embargo, Gojek pun nggak boleh masuk, GoFood, ya kan, Grab, Shopee Food semuanya nggak bisa masuk. Apa yang terjadi, ya? Ya pasti kelaparan, ya kan, gitu. Karena nggak ada pengantarnya yang bisa sampai ke sel-sel tersebut. Gitu. Nah, jadi ini jejas. Tadi jejas sudah jelas, ya. Sel kena jejas. Kena benda asing, ya kan, kena sesuatu yang asing, kena perubahan apapun, terjadi yang namanya proses adaptasi dulu. Adaptasi gak berhasil, maka akan timbul jejas. Nah, jejas ini dibagi-bagi menjadi 2, ya kan, bukan dibagi menjadi 2. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang sudah angkat tangan tidak bisa diperbaiki. Gitu. Kayak misalkan teman-teman punya motor misalkan, punya mobil, gitu. Mesin mobilnya atau mesin motornya kemasukan, misalkan bensin oplosan, misalkan. Beli bensin di pinggir jalan, udah sekarat bensinnya, ya kan, gitu loh. Akhirnya beli di Pertamini pinggir jalan, ternyata Pertamini palsu, ya kan, udah Pertamini palsu lagi, ya, kasih bensinnya oplosan. Otomatis mesin mobilnya akan mencoba beradaptasi. Kalau oplosannya masih lebih banyak bensinnya dibandingkan dengan minyak kayu putih atau airnya, maka mungkin mobilnya masih bisa beradaptasi. Tapi kalau ternyata komponen minyak gorengnya atau minyak kayu putihnya sama airnya yang dioplos lebih banyak daripada pertamaxnya, ya kan, maka akan terjadi kerusakan di mesin, ya kan, atau kegagalan adaptasi.
rusak dong mesinnya, jejas. Ada jejas di mesin gara-gara Pertamini palsu tadi ya. Gitu. Bawa dong ke bengkel. Dilihat sama abang-abang bengkelnya. Wah tenang aja nih mesinnya masih bisa diperbaiki mas. Nah berarti itu Pak jejas reversible. Gitu. Bawa ke bengkel. Wah nggak bisa nih turun mesin nih. Gitu. Atau ini nggak bisa dibenerin mesinnya. Ganti mesin baru. Gitu. Sama aja kayak ganti mobil baru ya kan, ganti mesin baru. Ini harus ganti mobil baru mas, mesinnya udah rusak total. Itu yang disebut sebagai jejas irreversible. Gitu. Ya, jadi ada reversible, bisa dibenerin lagi. Ada yang irreversible, sudah tidak bisa dibenerin lagi. Itu bisa dipahami ya. Gitu. Nah, ketika sudah irreversible, maka akan diberikan dua pilihan. Kalau udah irreversible berarti apa yang terjadi? Kematian sel dong. Ya kan? Maka sel diberikan dua pilihan. Lu mau dibunuh atau lu mau bunuh diri secara baik-baik atau secara terhormat. Gitu istilahnya. Ya kalau zaman Jepang dulu ya kan gitu loh. Mau harakiri atau mau gua yang bunuh nih gitu ya kan. Lu mau bunuh diri secara terhormat ya kan. Itu udah kalah nih misalkan nih. Lu mau bunuh diri secara terhormat atau gua yang penggal kepala lu gitu. Ternyata seperti itu. Sel juga diberikan kesempatan mau apoptosis, ya kan, mati terprogram atau nekrosis, mati tidak terprogram. Nah ini bukan suatu pilihan sebenarnya, tetapi ini suatu kondisi. Bukan kayak samurai ya kan, misalkan dikasih pilihan gitu. Enggak, ini adalah suatu kondisi. Nah, contoh misalkan ada sel darah merah berada di dalam lingkungan yang wajar-wajar saja. Kita sebut sebagai lingkungan yang normal atau isotonik. Ya. Ini garam-garam di sekitarnya itu wajar buat sel. Gitu. Maka yang terjadi adalah dia santai, ya kan, normal, santai. Gitu. Tetapi ketika di lingkungannya, oh ya kan gitu. Garam-garamnya dikit, encer, cuer, ya kan. Maka yang terjadi adalah terjadi pembengkakan. Gitu. Kenapa? Karena air akan dengan mudahnya masuk secara osmosis ke dalam sel, dibengkak dia. Nah, sebaliknya ketika terjadi garam-garam di sekitar selnya itu terlalu banyak, maka air yang ada di dalam sel keluar semua. Jadi mengkerat, jadi ciut seperti itu. Ya, shrunken, craniated, ya kan? Itu loh. Ini dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi, tidak normal seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya yang terjadi pada sel darah merah. Nah, apa bedanya nekrosis sama apoptosis? Tadi kita udah bahas. Ini adalah itu punya dua instruksi, ya kan? Nekrosis atau apoptosis. Kalau ternyata kematiannya itu sudah diprogram sama sel itu sendiri, ya kan, diberikan kesempatan untuk bunuh diri, maka dia akan bunuh diri. Gitu loh. Contoh misalkan selnya kena radikal bebas, rusak dong dalamnya. Dia mengatakan bahwa kayaknya udah nggak ada harapan nih, kata selnya, udah pasti mati nih, gitu. Atau udah pasti error lah, bukan udah pasti mati, udah pasti error nih, bahaya nih, gitu loh. Pilihannya cuma dua nih, ya kan gitu. Keerrorannya akan bertambah atau gue bunuh diri, kata selnya, gitu loh. Kayak misalkan kalau teman-teman nonton film-film zombie misalkan ya kan, gitu loh. Ada orang normal digigit zombie ya kan, gitu loh. Pilihannya kan cuma dua kan, dia mau bunuh diri atau dia mati tapi hidup lagi sebagai zombie yang bakal ngerusak segalanya ya kan, gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ketika sel udah kena radikal bebas dan merasa nggak bisa diperbaiki lagi, daripada anak-anakannya menjadi sel yang abnormal, ya kan, gitu loh, makin mengacau, menimbulkan kanker dan sebagainya, maka dia bunuh diri secara teratur supaya dia tidak bisa beranak pinak menimbulkan sel yang tidak normal. Maka dia melakukan mekanisme yang kita sebut sebagai apoptosis atau bunuh diri yang terprogram, gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak kebakar tadi, luka bakar, ya kan, misalkan teman-teman masak goreng tempe misalkan, wah
nggak ada selokan nih buat ngambil tempenya ya kan gitu loh. Akhirnya teman-teman mencoba untuk debus ya kan, ngambil pakai tangan sendiri, ngambil tempe di dalam wajan untuk dibawa keluar ya kan, seperti itu. Nah ternyata tangannya mengalami luka bakar. Kerusakan itu bukan kerusakan yang terprogram. Kerusakan itu adalah kerusakan yang tidak terprogram, yang kita sebut sebagai nekrosis. Gitu. Maka kalau teman-teman nanti mendengar kata-kata nekrosis, itu adalah kerusakan sel yang memang tidak terprogram, memang yang udah rusak gitu loh, udah nggak bisa dibenerin pun, dan dia nggak siap untuk bunuh diri, ya kan gitu. Ya udah hancur gitu aja. Gitu. Itu bedanya apoptosis sama nekrosis. Gitu. Ringkasannya adalah sel normal diberikan stresor, entah radikal bebas lah contohnya kan gitu. Kalau dia masih bisa beradaptasi dan stresnya ditangani, maka dia akan balik menjadi sel normal lagi gitu. Jadi ini belum ada jejas gitu. Misalkan teman-teman nih kuliah ya kan, dikasih tugas banyak adalah stres ya kan itu. Tapi teman-teman udah kuat nih badannya nih kan, kuat tuh artinya mentalnya udah kuat ya kan, udah biasa lah dikasih tugas gitu dari zaman D3 dulu, dari zaman SMA dulu ya kan, udah sering dikasih tugas yang kayak gini ya kan. Artinya teman-teman bisa beradaptasi terhadap tugas yang maha berat tadi ya gitu, sehingga stresnya teratasi, teman-teman normal lagi gitu. Atau teman-teman UTS misalkan, tiba-tiba keluar nilainya hancur lebur ya kan, D misalkan, tuh stres dong itu kan, gitu. Itu ada pengaruh luar yang menyebabkan badan kita terganggu, tubuh kita ya kan. Nah tergantung nih teman-teman mau menyingkapinya dengan santuy ya kan, gitu. Atau teman-teman justru malah terpuruk ya kan. Gitu. Kalau teman-teman bisa beradaptasi dengan nilai yang hancur lebur tadi, ya stresnya akan hilang dan jadi normal lagi gitu. Tapi kalau teman-teman mau jadi stres ya kan, depresi, makan nggak mau, minum nggak mau, tidur nggak enak ya kan, gitu loh. Akhirnya stres itu berujung menjadi injury atau disease tadi, gitu. Teman-teman malah jadi sakit, gitu. Gara-gara mikirin nilai UTSD, teman-teman jadi sakit. Nah, ketika terjadi kerusakan, maka ketika kerusakannya berhasil diperbaiki ya kan, gitu loh. Akhirnya datang nih ya kan, teman, sahabat ya kan, atau diyakinkan sama suami, diyakinkan sama istri, diyakinkan sama orang tua ya kan, udahlah nggak usah stres-stres gitu ya kan gitu. Masih ada UAS ya kan, gitu loh. Nanti UASnya diperbaiki, nilainya bisa bagus ya kan, disemangatin, akhirnya bisa balik lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan udah nilai jelek ya kan, udah nilai jelek diposting di medsos dihina-hina netizen ya kan gitu loh. Lu emang gak pernah belajar, lu emang beban keluarga ya kan, dan sebagainya. Akhirnya jatuh kepada irreversible, bunuh diri ya kan gitu, stres gara-gara UTS nilainya D, bunuh diri ya kan gitu, sehingga berakhir jadi kematian gitu. Bisa dipahami kalau sudah selesai kuliah hari ini. Ada yang mau bertanya silakan sebelum kita ke mini tes. Izin tanya dok. Enggak. Gimana Pak Jenderal, Pak Komandan? Silakan Pak Komandan. Siap. Izin dok, tadi dijelaskan ya di awal tadi dok. Saya mana ini kacamata ya? Nggak kebaca. Izin dok, tadi di awal dokter jelaskan tentang patologi ya. Secara umum maupun secara khusus. Kalau secara umum itu kan dia penyakitnya itu ada tidak spesifik ya dok ya. Ya. Tapi kalau yang khusus itu kan spesifik pada organnya. Nah pertanyaan saya itu kalau seandainya kesleo nih dok, itu bisa masuk dalam kategori patologis bukan dok? Kesleo contohnya misalkan kamar mandinya kepleset misalkan. Iya, kepleset atau lagi main futsal, angkat beban kesleo, makan beban. Mainnya resisten ini mainnya. Siap.
atau apalah misalnya gitu. Iya boleh, angkat beban, ya kan. Terus Ya. ada serabut serat otot yang terluka, ya kan. Cedera Ya. otot, ya kan. Siap. Nah itu masuk dalam golongan patologi umum atau patologi? Nah, tergantung nih. Pertama, tadi kan Pak Komandan bilang keseleo. Keseleo itu ya kita bilang misalkan peradangan, ya kan, gitu loh. Maka itu adalah umum. Kalian nggak sebutin tadi keseleonya di mana. Tapi begitu dibilang tadi angkat beban kan nggak mungkin pakai mulut kan, gitu loh. Pasti pakai tangan, ya kan. Langsung ngomong ini bicep misalkan, tricep, deltoid misalkan. Nah, itu jadi patologi khusus. Ya. Selama nggak nyebutin target tertentu, itu kita bilangnya umum. Gitu. Jadi misalkan teman izin nih kuliah nih, sorry gue demam, nah umum itu, gitu. Masih umum kan, gitu loh. Tapi kalau dia bilang, maaf ya gue nggak masuk nih, gue radang otak, nah itu baru khusus. Ngerti gak? Meningitis dong dok. Iya meningitis benar. Maaf ya gue nggak bisa masuk, gue kena peradangan otak nih gitu misalkan. Nah itu berarti khusus itu. Satu lagi dok, izin. Iya boleh. Karena teman-teman kadang nanya, saya tahu ngantuk ya dok, makanya saya nggak ngantuk dok. Ada saya udah bikin kopi nih, pertanyaan materinya selesai. Saya juga udah bikin kopi nih sama Indomie lagi. Iya. Takutnya saya sampai 1:30 lagi dok, takutnya dok. Kagak lah. Oh kagak sih. Itu kan awal doang. Oh enggak, saya udah siap-siap ini. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Takutnya 1:30 lagi. Saya udah bilang nyonya, saya tuh bikin kopi satu panci gitu. Kopi kelotok dong. Kopi sindang dok. Kopi sedikit air sedang. Kopi ini dari biji apa dari bubuk? Enggak, kopi sindang itu kopinya sedikit air sedang dok. Oh ya ampun, kirain teknik manual bro. Ini yang kedua dok, pertanyaannya dok, tadi dokter juga jelasin masalah hipoksia dok ya, tentang daya angkut oksigen yang berkurang, gangguan arteri. Nah itu kemarin waktu pas awal-awal, atau bukan awal lah, tengah-tengah pandemi COVID itu ada istilah happy hipoksia ya dok ya. Yep. Yang katanya kekurangan oksigen tapi nggak disadari gitu ya. Karena nggak ada alat yang ditempelin. Saturasi itu. Nah itu kenapa bisa begitu ya dok? Happy hipoksia itu dok. Oke. Dan istilah itu kenapa dibikin happy gitu? Bikin happy. Kan namanya happy hipoksia. Happy itu dalam artian tidak ada gejalanya, tetapi saturasi menurun. Kayak contoh misalkan teman-teman pernah nggak merasakan HB-nya 6 misalkan atau HB 7 tapi tetap macul-macul, tetap jalan kaki biasa gitu loh. Tuh kalau kita bahasa kasarnya happy anemia sebenarnya ya kan. Gitu. Jadi secara lab atau secara kuantitatif itu buruk hasilnya, cuma secara gejala itu normal gitu loh. Seperti tidak ada rasa apa-apa. Begitu dia turun dalam batas thresholdnya, dia langsung tiba-tiba jatuh kondisinya. Gitu. Nah, sama seperti happy hipoksia nih. Happy hipoksia kan lagi ngetren banget nih pas COVID kemarin. Maksudnya happy hipoksia itu adalah dia kondisi hipoksia, sebenarnya saturasinya di bawah 94 gitu loh. Misalkan 90, biasanya kan orang 90 megap-megap, ya kan? Kita aja kalau udah pasien di anestesi ya kan, terus kemudian nggak sadar, terus kemudian saturasinya 88, wah panik kita ya kan, gitu. Nah ini kondisinya kita masih tenang-tenang aja, kayak orang biasa gitu kan, kayak orang biasa, tapi saturasi oksigennya kita dicek, ya even itu rusak atau enggak ya gitu loh, tapi ini kita cek, ternyata hasilnya di bawah 94. Nah ini ada orang yang menyebutnya silent hipoksia gitu, atau happy hipoksia seperti itu. Jadi terjadi ketika hasil pemeriksaan saturasinya atau dengan pulse oximetry tadi itu di bawah 94 atau di bawah normal. 94 95 masih normal ya. Ini di bawah 94. Tapi dianya tidak seperti orang yang nilainya di bawah 94. Orang wajar nilainya di bawah 94 enggak peduli kan, sesek. Ngos-ngosan lah paling enggak ya gitu. Kelihatannya ambil napasnya susah. Tapi ini enggak seperti itu.
Nah, ini yang kita sebut sebagai kesalahan hipoksia. Nah, sekarang kenapa pertanyaannya orang yang saturasi di bawah 94 dia menggap-menggap? Ini kan mekanisme homeostasis. Ketika oksigen di dalam tubuhnya kurang, maka saraf otak kita akan memerintahkan, ya, lu ngambil napas yang cepat, gitu, biar saturasinya naik lagi. Ini udah kondisi bahaya nih, gitu loh. Jadi ada sinyal di badan kita supaya kita jadi sesak, jadi menggap-menggap, jadi ngos-ngosan supaya oksigennya bisa diraih dalam jumlah banyak. Nah, hipoksia itu nggak kayak gitu. Hipoksia itu kondisi sentral atau saraf yang mengatur itu mengalami masalah, gitu loh. Sama kayak ada percobaan antara tikus A sama tikus B. Di dalam otak kita itu ada sinyal yang memberikan rasa kenyang dan rasa lapar. Nah, ada percobaan tikus A sama tikus B. Tikus A didiemin aja, tikus B bagian saraf yang mengatur rasa kenyang dirusak sama kita, gitu. Dibiarkan hidup, dikasih makan terus-menerus, gitu loh. Otomatis tikus B akan gemuk lebih cepat dibanding tikus A. Kenapa? Karena tikus B tidak memiliki rasa kenyang ketika. Gitu. Nah, ini buat yang berternak sapi sebenarnya cocok nih kan. Gitu loh. Kalau mau sapinya cepat gemuk ya kan, rusak aja sel otak sapinya yang bagian rasa kenyang, ya kan, biar dia makan terus, gitu. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Berarti sinyal untuk supaya kita menggap-menggap dalam kondisi homeostasis tadi, ya kan, gitu loh. Meminta oksigen dalam jumlah banyak itu dirusak, gitu. Bukan dirusak, ya rusak memang, gitu. Sehingga dia tidak merasakan sesak ketika saturasinya rendah. Ngerti ya? Ngerti gak? Paham gak? Insya Allah, Dok. Itu ya. Jadi contohnya pakai sapi sama tikus tadi ya kan gitu. Kalau saraf yang memberikan sensasi rasa kenyangnya dirusak, maka otomatis tikus tadi atau sapi tadi dia akan makan terus. Jadi cepat gemuk malah. Nggak punya rasa kenyang. Hajar aja terus tiap hari 24 jam makannya terus, punya terus. Gitu. Kayak orang diabetes yang nggak punya rasa kenyang ketika makan. Gitu. Ada lagi? Dok, kalau contoh tadi dokter jelasin tentang pengkhianatan sistem imunitas yang disebut autoimun itu, contoh penyakitnya apa, Dok? Saya tahunya cuma apa tuh, hipertiroid itu apa, atau seatiroid itu bagian dari autoimun bukannya, Dok? Bukan, sebenarnya bukan seatiroid. Jadi hipertiroid itu salah satunya ada yang namanya Graves disease, ya kan? Graves disease itu autoimun, benar. Terus ada lagi SLE, lupus. Ada lagi rheumatoid arthritis. Gitu. Terus ada lagi di saraf namanya multiple sclerosis. Jadi banyak, tergantung target yang autoimunnya di mana. Kalau autoimunnya targetnya di sendi, namanya rheumatoid arthritis. Kalau targetnya di saraf, namanya multiple sclerosis. Gitu. Kalau di kulit namanya psoriasis. Gitu. Kalau di seluruh organ tubuh namanya sistemik lupus erythematosus. Namanya sistemik, ya kan, seluruh tubuh berarti. Gitu. Jadi si imunnya itu nyerang organ tubuh tertentu, gitu loh. Jadi nggak semua organ diserang. Kalau yang diserang si imunnya adalah sendi, maka yang terjadi adalah rheumatoid arthritis. Gitu. Kalau yang diserangnya saraf, namanya multiple sclerosis. Jadi orang imun kita atau kekebalan tubuh kita itu tidak bisa mengenali, ya kan? Iya. Satem kompleks yang nyerang warga sendiri, gitu. Itu makanya disebut pengkhianatan itu ya, Dok ya? Iya, gitu. Yuk bayangin, kita udah bayar satpam komplek, bayar hansip, satpam sama hansipnya maling di rumah kita sendiri. Kan pengkhianat. Itu satpam autoimun, Dok. Iya. Harusnya kan dia imun menjaga keamanan di lingkungan rumah kita. Ini malah dianya penjahat sendiri. Plot twist jadinya. Berarti di sistem organ tubuh kita boleh jadi dimungkinkan terjadi autoimun gitu ya, Dok? Iya, kalau yang tadi itu autoimun seperti itu. Jadi sistem kekebalan kita tidak mengenali dia adalah tubuh kita. Gitu. Dia adalah orang baik yang ada di komplek
rumah kita gitu. Dianggapnya penjahat, diserang. Gitu. Padahal itu adalah organ kita sendiri gitu. Jadi serba salah. Kita turunin, ya kita kena sakit lagi, organ tubuh kita diserang juga. Jadi seperti leukemia juga boleh jadi disebut begitu nggak dok? Leukemia kan kelebihan sel darah putih dok. Betul, tetapi dia error masalahnya. Kelebihan sel darah putihnya error, gitu loh. Dia kan harusnya jadi tentaranya darah. Iya, tapi kalau tentaranya error, dia banyak tetapi tidak bermanfaat, ya kan? Itu bukan autoimun dok? Bukan, itu mah kanker golongannya. Oh. Kanker darah. Jadi tentaranya banyak, tetapi bele semua tentaranya gitu loh. Tentara matur, muda yang tidak ngerti apa-apa gitu loh. Ya. Jadi baru masuk pendidikan ya kan, baru 1 bulan udah disuruh perang ya kan, gitu. Jadinya ngaco ya? Ya iya, cuma bisa nyetrika doang, sama baris berbaris, sama baris berbaris. Iya. Siap. Ya, sementara cukup dok. Mungkin teman-teman mau nanya dok, takut pada ngantuk dok. Iya nih, kasihan nih, kita belajarnya terlalu malam jadi ngantuk. Kalau mau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau curhat tentang penyakitnya juga boleh. Halo dok, izin bertanya. Ya silakan Teh. Dok, kalau ada misalnya sel gitu ya, mengalami jejak sel gitu, ada nggak sih dok yang nggak ada tanda-tanda awalnya sel itu mengalami kerusakan tapi tahu-tahu rusak gitu dok? Sebenarnya banyak gitu loh. Kalau jumlahnya sedikit, kita nggak tahu, ya kan? Kayak sekarang nih misalkan nih, ya kan? Ada sel 1 biji rusak di kulit kita kan nggak tahu kita ya kan, gitu loh. Yang bisa kita rasakan itu yang termanifestasi secara klinis ya kan, yang rusaknya dalam jumlah besar. Contoh misalkan, ya teman-teman melihara tuyul misalkan. Tolong dong, ambil duit di rumah Pak RT 1.000. Dia nggak sadar Pak RT-nya pasti. Kalau cuma 1.000, ya kan? Gitu. Kecuali 1.000 dari zaman Majapahit misalkan, kolektor duitnya dia ya kan. Iya berasa ya kan. Tapi kalau teman-teman coba tolong nyolong 10 juta di rumah Pak RT, iya berasa ya kan. Seperti itu. Langsung dia lapor. Gitu. Tapi kalau cuma nyolong 1.000, nyolong gope ya kan. Gitu. Tolong dong nyolong peniti di rumahnya Bu RW misalnya. Ya kagak berasa lah, peniti doang dicolong ya kan. Mau hilang mau kagak juga gak sadar dia. Ya contohnya seperti itu. Kalau ada sel di badan kita 1 biji rusak, 2 biji misalkan, ya kita nggak sadar ya, nggak tahu gitu loh, seperti itu. Itu kayak tadi pertanyaannya, tahu-tahu tiba-tiba rusak, itu tadi pertanyaannya mirip dengan hipoksia yang tadi gitu loh. Jadi sinyal kerusakan itu nggak ada gitu loh. Hipoksia kan ketika kerusakan saraf yang memberikan sinyal kekurangan oksigen itu terganggu, ya kan? Gitu. Nah itu bisa seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak sih sel tubuh kita rusak, ya kan? Rusak, tapi kita nggak sadar, bisa gitu loh. Kalau tidak termanifestasi tadi gitu loh. Misalkan saraf kita rusak misalkan, gitu loh, ya kan? Saraf yang memberikan sinyal demam ketika kuman masuk itu rusak misalkan. Jadi kita masukkan kuman ya kita biasa aja, nggak demam nggak apa. Tahu-tahu sepsis ya kan, gitu. Bisa seperti itu. Gitu. Tapi itu kan membutuhkan proses yang panjang sampai terjadi kerusakan sinyal yang ada di tubuh kita. Coba gitu, misalkan teman-teman punya motor, ya kan? Bagaimana rasanya ketika kita punya motor, indikator dari bensinnya rusak? Nah, sadar nggak tuh kalau bensin udah mau habis? Nggak sadar pasti. Berasanya masih ada aja terus, ya kan? Tahu-tahu dorong, ya kan? Gitu. Tahu-tahu nyari Pertamini, ya kan? Gitu. Karena nggak sadar, indikatornya rusak. Sama di badan kita juga gitu. Ketika indikator di badan kita rusak, indikator rasa kenyang rusak, indikator rasa sesak rusak, ya kan? Indikator rasa demam rusak. Ini yang bahaya. Makanya ketika kita masih bisa merasakan nyeri, bisa merasakan demam, bisa merasakan ngos-ngosan, itu alhamdulillah indikatornya semua masih normal. Yang bahaya kalau indikatornya udah rusak, ada kerusakan kita nggak sadar, gitu. Bisa dipahami nggak, Teh? Bisa dok, ya makasih dok. Yo, sama-sama. Nah kan kalau ada mau nanya lagi. Izin bertanya dok. Oh, mangga silakan Mbak. Iya, yang mau saya tanyakan dok, tadi kan kalau dari
organ yang bersatu padu membentuk sistem organ. Contohnya tadi ada sistem pernafasan, terus sistem pencernaan. Kalau sistem imun sendiri, Dok, itu terdiri dari apa aja, Dok? Apakah dia juga berkumpul jadi satu atau gimana, Dok? Sebenarnya sistem gini, sebenarnya sistem imun itu punya sentralnya sendiri. Contoh kayak misalkan kelenjar timus, terus kemudian di tulang itu ada sumsum tulang yang menghasilkan imunitas seperti itu. Terus ada kelenjar getah bening, ya kan? Jadi dia punya organisasinya sendiri sistem imun, gitu. Walaupun leukosit itu adalah sel darah, ya kan? Tapi dia numpang di pembuluh darah itu sebagai imun, bukan sebagai alat transportasi seperti halnya sel darah merah tadi, gitu loh. Kan logikanya tadi kan ketika kita berbicara aliran darah itu mentransportasikan, ya kan, gitu loh, nutrisi dan oksigen, ya kan. Tetapi ini mentransportasikan sel darah putih juga yang membawa imun. Jadinya memang sistem imun itu sendiri, ya kan, terdiri atas tadi kelenjar getah bening, sumsum tulang. Yang sumsum tulang kan pabriknya kan, pabrik darah kan, gitu loh. Tempat terciptanya imunitas di sumsum tulang kan, seperti itu. Makanya ketika terjadinya kerusakan sumsum tulang, ya kan, sel darah putihnya berkurang drastis, maka akan terjadi kegagalan imunitas, gitu. Terus ada kelenjar getah bening juga yang ketika kita sakit gigi aja, leher kita jadi bengkak-bengkak, ya kan. Ada benjolan-benjolan di leher, itu adalah kelenjar getah bening yang berusaha menahan supaya menyebar terlalu jauh, gitu. Jadi memang pun sebagainya, gitu. Nanti kita akan ada pembahasan khusus sebenarnya, tenang aja, mengenai sistem imun ini. Jadi ada, kalau dibilang ada apa enggak, ada. Gimana Mbak, masih bingung? Udah, Dok, makasih, Dok. Oke. Izin bertanya, Dokter? Iya, silakan Mas. Iya. Tentang jejas kimiawi, Dok. Era saat ini kan banyak sekali gadis-gadis ini menyuntikkan kayak vitamin C gitu, Dok. Apakah itu akan berpengaruh? Apakah itu termasuk pengaruh dari akan berpengaruh menjadi jejas kimiawi nantinya, Dok? Terus kemudian era COVID ini juga banyak dari kita yang mengkonsumsi vitamin dalam dosis bisa dibilang sangat tinggi, apalagi mereka yang sudah pernah terkena COVID. Apakah itu akan menimbulkan jejas kimiawi, Dok? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, vitamin C dosis tinggi itu berapa sih kira-kira? 2000 mg kah, 1000 mg kah, gitu kan. Kalau masih di dalam batas toleransi kita, ya kan, gitu loh. Sebenarnya kan cakupan cakupan gizi vitamin C itu kan sebenarnya 200 mg, ya kan, 100 mg itu sebenarnya udah cukup kalau dalam kondisi sehat walafiat, ya. Tapi kalau dalam kondisi kita butuh imun booster, ya kan, itu harus ditingkatkan jadi 1000 mg sampai 2000 mg. Gitu. Nah, ini memang banyak digunakan sama milenial, ya kan, gitu loh. Sebelum adanya COVID ini buat bikin kulit glowing, ya, gitu. Jadi suntik vitamin C plus kolagen, ya kan. Zaman dulu eranya seperti itu kan. Vitamin C itu tujuannya apa? Supaya menangkal radikal bebas tadi, gitu loh. Supaya menangkal radikal bebas, terus kemudian mempercepat perbaikan sel, gitu. Terus kemudian sel damage ini kan, gitu loh. Sel damage ini karena oksidatif tadi nih, oksidatif semua kan. Nah, vitamin C itu sebagai antioksidan seperti itu. Jadi vitamin C yang ditujukan dalam hal ini adalah memang sebagai antioksidan untuk mencegah radikal bebas. Gitu. Makanya kenapa kulitnya bisa kelihatan glowing, bisa kelihatan lebih bercahaya ketika diberikan vitamin C dosis tinggi, karena mencegah dari kerusakan sel yang berlebihan, terus mempercepat perbaikan sel. Jadi selnya tergantikan baru terus seperti itu. Nah, tapi kalau digunakan dalam porsi yang over, ya kan,
over dari toleransi kadar vitamin C yang ada di dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah justru malah cell damage gitu, kerusakan sel gitu. Karena setiap zat yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada namanya threshold of high dose-nya gitu loh. Jadi ada threshold atau batas, ambang batas dosis yang masih bisa diterima, sama kayak air misalkan. Teman-teman minum air 2,5 liter per hari masih normal. Tapi kalau teman-teman dihajar sampai 8 liter ya kan, maka yang terjadi namanya water toxicity atau keracunan air, ya kan. Ini berlaku secara umum. Bahkan air aja bisa keracunan, apalagi vitamin C, vitamin D dan lain-lain. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Jadi gunakanlah vitamin ya, suplemen itu yang memang masih dalam batas toleransi seperti itu. Jadi ketika sudah digunakan secara berlebihan, udah masukin 2000 misalkan mau cepat kulitnya glowing, terus kita makan makanan juga kan ada vitamin C juga kan, minum jeruk ya kan gitu, makan apa segala macam gitu, minum vitamin C lagi misalkan, itu terjadi malah sebaliknya, malah terjadi adalah kerusakan sel. Dan ini memang benar ya, timbul gas secara kimiawi seperti itu. Tambahan lagi dokter, kapan waktu yang tepat kita mengkonsumsi vitamin? Soalnya di era corona ini terjadi corona efek yang dimaksud saya adalah sakit sedikit vitamin booster. Kalau menurut Pak Dokter, waktu yang tepat untuk kita minum vitamin booster itu kapan dok? Soalnya dikasih vitamin tersebut. Jadi ada teman-teman yang mengkonsumsi itu tiap hari. Nah itu bagaimana idealnya dok? Oke. Apalagi ada di lingkungan isolasi, kerja di isolasi. Itu bagaimana dok? Ya, terima kasih. Pertanyaannya aplikatif sekali ya, mantap. Jadi kita perlu mengetahui kondisi saat ini adalah kondisi pandemi, di mana kadang kita juga nggak sadar bahwa bisa jadi kita lagi sedang dalam kondisi kena COVID atau tidak. Itu yang kita sebut sebagai kalau misalkan kita kemasukan virus tetapi ternyata tidak ada gejala, zaman dulu kita sebut sebagai OTG namanya, ya, orang tanpa gejala. Dan itu kita nggak tahu kita kena apa enggak, apalagi kita bergejala ya kan, gitu loh. Tiba-tiba demam, panik juga kan, demam ini COVID atau bukan. Nah dalam kondisi ruang lingkup pandemi saat ini ya kan, apalagi kita berada di dalam lingkungan yang prokesnya amburadul, gitu, maka imun booster sangat wajib kita konsumsi karena kita dalam kondisi yang tidak normal. Mungkin kita menganggap diri kita normal, tapi lingkungan kita nggak normal, itu akan sangat depend sekali seperti itu. Jadi wajar memang setiap rumah sakit memiliki antisipasi kan gitu, faktor antisipasi untuk semua karyawannya ya kan, diberikan imun booster dengan tujuan tadi, karena memang kondisi saat ini bukan kondisi normal bukan versi individu tapi versi dunia gitu loh, versi pandemi, versi seluruhnya. Jadi kita menganggap semua yang ada di sekitar kita adalah OTG gitu loh. Kalau kita menganggap semua ada di sekitar kita OTG dengan prokes yang amburadul gitu loh, maka wajar dong gitu loh. Kita harus memproteksi diri kita gitu loh. Kita harus meningkatkan imunitas kita gitu loh. Jangan sampai ketika kita kena COVID, daya tahan tubuh kita lagi buruk gitu. Kalau lagi buruk, otomatis pasti viral load-nya yang masuk banyak dan otomatis gejalanya bisa jadi sedang sampai berat seperti itu. Jadi tujuan dalam hal ini adalah tujuan yang bersifatnya preventif atau mencegah gitu. Kalau kondisi memang tidak pandemi, ya kita sewajarnya aja, angka kebutuhan gizi harian saja seperti itu. Kalau kita sedang dalam kondisi tidak fit, kerja berat, ya kan, gitu loh, ada stres. Cek dok, cek dokter secara hilang. Yang kita butuhkan adalah imun booster. Kenapa? Halo? Kedengeran nggak?
30 detik yang lalu hilang dok suaranya. Oh gitu. Ya, tadi sampai mana tadi ya berarti ya? Ya, dalam arti kita membutuhkan imun booster karena ruang lingkupnya kita saat ini adalah ruang lingkup pandemi. Yang kita tidak tahu dan random sekali orang di sekitar kita itu melakukan prokes ketat apa enggak, ya kan? Gitu loh. Daya tahan tubuh kita saat ini juga seperti apa kita nggak tahu. Kalau kita lagi sial tiba-tiba ada COVID-19 masuk karena masker kita bocor atau kita sempat abai misalkan makan bareng misalkan, ya udah gitu loh. Setidaknya imun kita jangan sampai lengah saat itu. Bisa dipahami nggak? Halo? Begini dokter, misalnya dalam 1 bulan kita rutin setiap hari minum vitamin tersebut, terus dosisnya itu saya lihat sampai 1000 dok. Oke, kita dalam kondisi fit, tapi kita minum itu selama 1 bulan, apakah ada efek dok? Kalau dalam kondisi, sekali lagi ya, kalau dalam kondisi pandemi kita minum 1000 mg itu adalah sebuah kewajiban untuk memproteksi diri kita. Dan itu masih dalam batas toleransi. Jadi gini, kayak vitamin D, vitamin B semua itu punya ambang batas tertingginya, ya kan gitu loh. Kayak vitamin D tidak boleh lebih dari 10.000 seperti itu, 10.000 IU seperti itu. Kalau vitamin C tidak boleh lebih dari 2.000, ya kan seperti itu. Artinya ketika kita masih minum 1000 itu masih dalam kondisi yang wajar, yang normal, gitu. Jadi tidak melebihi threshold dari dosis toleransi yang bisa diterima sama tubuh, gitu loh. Kalau masih dalam batas dosis yang masih bisa diterima tubuh, ya mana-mana aja. 1000 itu kan masih bisa diterima tubuh. Bahkan teman-teman saya yang penyakit dalam itu pada minum 2000 semua. Pakai ambang batas tertingginya. Baik dokter, terima kasih. Jadi masih aman. Baik. Jadi sekarang saya lebih lega lagi untuk minum. Lebih lega lagi. Tapi efeknya di saya ini luar biasa dok. Kenapa tuh? Bawaannya lapar terus, jadi buncit. Bagus dong. Cuma emang lapar itu mah. Yang penting minum air putihnya banyak karena vitamin C itu diekskresi di ginjal. Jangan sampai ginjalnya suasananya jadi asam, malah menimbulkan saturasi dari kristalnya meningkat sehingga menimbulkan batu gitu. Intinya sih seperti itu. Karena pasti kelebihan dari vitamin C sebagian ada yang dibuang melalui ginjal. Vitamin C sifatnya kan asam, seperti itu. Jadi akan suasana asam itu kalau zaman SMA dulu ada istilahnya namanya solubility and constanta solubility product, ya kan. Kalau masih ingat zaman SMA ya kan gitu. Ada yang namanya efek ion sejenis, ada yang namanya penurunan pH dan sebagainya, ya kan. Kalau nggak salah penurunan pH itu dapat menyebabkan kelarutan suatu zat tertentu terganggu, gitu loh. Kalau kelarutan terganggu berarti dia akan menimbulkan endapan atau kristal, gitu loh. Kalau menimbulkan endapan maka akan bisa berpotensi menimbulkan batu ginjal, seperti itu. Ya coba nanti dicari jurnalnya lagi. Tapi dari ilmu basic, ilmu dasar kurang lebih seperti itu. Efek yang sejenis penurunan pH itu akan menimbulkan endapan. Gitu. Atau buku-buku SMA coba dibuka lagi. Baik dokter, terima kasih. Ya. Ada lagi? Dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Silakan. Apa dulu nih? Ya darah dulu ya Pak. Kalau vitiligo itu termasuk jenis apa? Kenapa? Nggak kedengeran? Gimana? Kalau vitiligo, Iya. itu kan kerusakan sel pada jaringan kulit ya. Nah, kalau itu dia masuknya ke apa? Dia tuh bisa disembuhkan atau enggak sih dok? Kalau vitiligo tuh? Gimana tadi pertanyaannya putus-putus tadi? Kalau vitiligo itu termasuk agen biologis karena apa? Karena jamur atau masuk ke ini dok? Jejas fisik karena kan dia ini kan sel-sel kulit kan yang dirusak.
Gimana tadi? Putus-putus? Kawan nanya tentang vitiligo, Dok. Vitiligo kenapa tadi? Nah, vitiligo itu dia termasuknya apa? Maksudnya karena jamur kah? Dia kan kerusakan sel-sel di kulit. Apa dia termasuk jejas fisik atau bagaimana? Vitiligo itu etiologinya macam-macam. Ada faktor genetik, ada faktor autoimun, ada faktor jejas fisika. Seperti karena kena paparan UV dan sebagainya. Paparan kimia juga beberapa ada, gitu loh. Jadi tidak ada etiologi yang tunggal dalam vitiligo. Jadi vitiligo bisa karena genetik, karena kan nggak semua orang yang kena UV jadi vitiligo ya, gitu loh. Nggak semua orang yang kena terpapar sinar matahari langsung jadi vitiligo. Makanya ada faktor genetik di sini, gitu. Ada faktor genetik yang berhubungan dengan pigmen, instruksi pigmen tadi, gitu. Nah, kalau faktor genetiknya ini dipadukan sama kimiawi atau fisika yang berupa UV tadi, ya kan, atau zat kimia tertentu tadi, maka ini akan menjadi vitiligo. Jadi ini combine, gitu loh, antara jejas fisik, kimiawi sama genetik, seperti itu. Ada beberapa juga yang menyebutkan autoimun. Cuma saya lebih cenderung lebih kuat di fisik, kimiawi sama genetik. Gitu. Tapi ada beberapa yang memang autoimun. Gitu. Gimana? Oke, Dok. Makasih, Dok. Oke, sama-sama. Bola. Mana bola itu? Oh, di luar. Warna apa? Lagi tadi siapa? Dok, saya Dok. Ya, silakan. Assalamualaikum Dok. Salam. Ini terkait dengan masa pandemik sekarang ya Dok ya. Kita kan sering akrab dengan penyintas COVID ya Dok ya. Nah, terus muncul lagi istilah gejala long COVID Dok. Nah, gejala long COVID ini Dok, ini termasuk jejas irreversible atau reversible Dok? Soalnya ada beberapa yang penyintas ini kehilangan indera pencium dan yang lain-lainnya Dok. Seperti itu Dok. Ya Dok, mohon. Jadi yang namanya kerusakan di paru-paru, ya kan? Kita ambil long COVID kan macam-macam ya kan? Kita ambil yang di paru-paru aja. Oke. Jejas COVID secara umum, ya kan? Ketika menimbulkan kerusakan di paru, ada yang bisa diperbaiki, ada yang nggak bisa diperbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki selnya akan menjadi sel mati dan digantikan sama jaringan serabut-serabut serat halus yang kita sebut sebagai jaringan fiber atau fibrosis kita bilangnya. Jadi fibrosis itu menggantikan sel sehat, menggantikan sel sehat yang rusak dan kosong tadi, gitu. Ya, ketika jadi fiber itu akan menjadi atau jadi fibrosis tadi itu tidak akan bisa berfungsi sebagai sel normal lagi. Makanya suka dibilang wah paru-parunya rusak sebagian nih, gitu ya kan? Karena digantikan sama jaringan ikat tadi yang kita sebut sebagai fibrosis tadi. Jadi selnya udah irreversible tentunya, seperti itu. Kalau reversible, dia masih bisa berfungsi seperti paru-paru normal lagi. Nah, pada peristiwa long COVID, kalau sudah fibrosis banyak di paru-parunya, ya kan gitu loh, sehingga menimbulkan gejala yang panjang gitu loh. Padahal virusnya juga udah nggak ada, ya kan gitu loh. Ini yang kita sebut sebagai warisan dari COVID-19 nih. Kayak contohnya, udah sembuh tetapi D-dimernya meningkat, ya kan. Mungkin teman-teman sering denger ya D-dimer pada COVID, ya kan gitu loh. Ketika udah COVID-nya udah nggak ada, virusnya udah dinyatakan swabnya PCR-nya juga udah di atas 40 thresholdnya, ya kan, CT-nya gitu. Tapi kok masih ada gejala, ya kan gitu loh. Bahkan lebih parah lagi, pasiennya jadi stroke, pasiennya jadi sesek, ya kan. Itu karena D-dimernya meningkat. Nah, ini adalah warisannya, legacy yang diciptakan sama si COVID-19 tadi, sehingga menimbulkan penggumpalan darah di pembuluh darah tertentu yang menuju ke organ tertentu. Pasiennya jadi stroke gitu loh. Padahal COVID udah nggak ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai impact ya dari warisan si COVID itu. Nah, salah satunya adalah tadi kerusakan paru sehingga menimbulkan optimalisasi dari si fungsi parunya terganggu. Gitu. Jadi kayaknya memanjang, sesek, ya masih sesek, terus kok jadi ngos-ngosan, jadi gampang lelah, ya kan gitu. Karena memang sudah luka dan sudah meninggalkan warisan tadi, meninggalkan jejas yang irreversible tadi. Gitu. Kalau dia reversible, yang namanya paru itu kan sel epitel ya, sebagian besar. Mostly epitel. Epitel itu langsung diganti dan langsung diperbaiki sama kayak kulit. Gak lama, seminggu, 2 minggu,
harusnya bisa recover lagi. Kayak kulit ya kan, terkupas, koreng, ya kan, dia bisa jadi kulit normal lagi ya kan, seperti itu. Bisa diperbaiki lagi dalam waktu 7 hari atau 14 hari, dia bisa jadi kulit normal lagi. Tumbuh rambut lagi di kulitnya, timbul keringat lagi, bisa merasakan panas lagi, bisa merasakan dingin lagi kulitnya. Artinya kulit normal kan. Kalau kulit nggak normal, rusak, digantikan jaringan ikat, tebal, dikasih panas nggak berasa, dikasih dingin nggak berasa, ditusuk-tusuk nggak berasa. Berarti sudah tidak berfungsi sebagai kulit normal lagi. Itu yang kita sebut sebagai fibrosis di kulit, ya kan, seperti itu. Atau keloid, ya kan, seperti itu. Nah ini yang kita sebut sebagai kehilangan fungsi tadi. Gitu. Nah pada long COVID berarti sudah irreversible karena sudah dalam jangka waktu yang long, gitu loh. Udah tidak bisa diperbaiki lagi berarti, seperti itu. Baik dok, terima kasih. Kembali. Ada lagi? Ya. Betul. Oke. Contoh ya, saya paling gampang ngambil ini. Teman-teman tahu nggak, waktu masih bayi, ternyata jari-jari kita itu ada selaput-selaput yang saling bersambungan antara satu jari dengan jari yang lain, kayak bebek, persis kayak bebek. Gitu. Bebek kan ada selaputnya kan di kakinya kan, di jari-jari kakinya kan. Nah dulu waktu kita masih bayi ada kayak gitu juga. Cuma ada proses apoptosis yang menghancurkan sel-sel tadi, ya kan? Ada proses apoptosis di selaput tadi yang menghancurkan sel-sel tadi, sehingga jari-jari kita nggak berselaput, gitu loh. Kalau proses apoptosisnya terganggu, maka jari kita masih ada selaputnya, gitu keluar kayak bebek kita, gitu. Nah, apoptosis tadi bermanfaat untuk supaya jari-jari kita nggak kayak bebek. Nah, sama kayak ductus arteriosus tadi, gitu loh. Kegagalan penutupan tadi itu merupakan sebuah jejas yang salah satunya itu ditimbulkan. Coba teman-teman pernah dengar ibuprofen nggak? Pernah dengar nggak ibuprofen? Iya, coba ibuprofen itu diminum ketika kita nyeri kan biasanya kan. Nah pada bayi-bayi yang ibu hamil yang trimester 3-nya mengkonsumsi ibuprofen, itu biasanya dikaitkan dengan disclosure dari si PDA tadi. Gitu. Itu merupakan apa? Jejas kan? Merupakan apa? Masalah dari ibuprofen tadi. Ibuprofen mengganggu, ya kan? Closure dari si PDA tadi. Harusnya kan closure kan, ini jadi disclosure, gitu loh. Jadi obat-obatan tertentu yang diminum sama ibu hamil pada fase-fase kehamilan tertentu, gitu. Terutama dalam hal ini yang concern to be notice-nya adalah ibuprofen, ya kan? Itu menyebabkan disclosure dari PDA tadi. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Hati-hati ya mengkonsumsi neoremasil, puir bintang 7 yang ada ibuprofennya, bodrek, terutama buat ibu hamil dan pada masa trimester 3 tadi, karena di closure PDA tadi kan pada trimester 3 ya. Gitu. Coba nanti dibaca jurnalnya tentang hubungan antara ibuprofen dengan disclosure PDA. Bisa dipahami? Ada yang mau nanya lagi? Dok, izin nanya dok. Ya, silakan. Tadi kan penjelasan dokter kan kalau sel terkena radikal bebas itu bakal rusak atau mati. Ketika mati pilihannya dia bakal bunuh diri secara teratur atau makin error.
Nah, kalau untuk sel kanker itu berarti dia termasuk yang gagal bunuh diri atau gimana ya dok penjelasannya? Iya, bagus sekali. Sebenarnya akan dibahas ya, ini jadi spoiler nanti ya kan, gitu. Nggak apa-apa ya kan. Gitu lah. Jadi radikal bebas yang kena ke sel itu pertama selnya bisa beradaptasi atau enggak dulu. Jadi sebelum rusak nih, ya kan? Gitu loh. Jadi langkah pertama adalah selnya bisa beradaptasi atau tidak. Kalau kena radikal bebas tidak bisa beradaptasi, maka pilihannya adalah rusak reversible atau rusak irreversible. Rusak reversible bisa diperbaiki. Rusak irreversible pilihannya dua ya kan? Gitu loh. Bisa nekrosis, bisa apoptosis. Kalau sel kanker itu sebenarnya sel kita tuh hebat banget ya kan, punya yang namanya sejumlah protein untuk merangsang apoptosis. Nah, ada nanti ya kan, gitu loh. Ada sinyal-sinyal yang justru malah merangsang apoptosis. Ini sangat baik sekali. Namanya P53. Kalau di kita yang merangsang apoptosis adalah P53. P53 ini adalah support banget sama apoptosis. Begitu sel rusak nggak bisa diperbaiki. Rusak dalam artian error DNA. Udah siap-siap berubah menjadi prekanker, ya kan? Siap-siap berubah error menjadi kanker, ya kan? Maka P53 tadi akan memberikan instruksi untuk sel mengalami apoptosis supaya tidak menjadi error dan anak-anaknya menjadi error. Jadi sebelum dia melahirkan anak-anak yang error karena pembelahan yang tidak terkendali atau disregulasi genetik tadi, gitu, maka diperintahkanlah untuk apoptosis. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin hampir tiap hari kita terpapar dan banyak sel kita yang menjadi sel prekanker. Bisa jadi seperti itu. Tapi karena mekanisme apoptosis kita keren, oke banget, maka kanker itu tidak terjadi. Seperti itu. Oke dok, makasih dok. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya langsung ini aja ya. Nanti kalau dibiarin aja, sampai kayak kemarin, sampai jam 12 ini. Sekarang giliran saya yang bertanya ya. Siapkan kertasnya. Ya, kita pending dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti bisa lewat Bang Kiki nanti ya. Atau pekan depan ditanyakan lagi. Ya kan? Jangan lupa, Bang Kiki di screenshot ya. Nanti kirim ke saya ya. Buat bukti ke Pak Guntur. Oke, siapkan kertasnya, siapkan pulpennya, kasih nama. Ya, jangan lupa tulis CT MRI atau radioterapi. Gitu. Ya, nama, NIM, radioterapi atau MRI. Mau tulis soalnya boleh, nggak tulis boleh, terserah ya kan. Yang jelas jawab berdasarkan apa? Pemahaman sendiri. Jawab berdasarkan bahasa sendiri. Ya, jangan pakai bahasa yang ada di kamus atau secara terminologi seperti itu. Ya, ini adalah mini tes pertama. Nanti langsung difoto, kirim ke Bang Kiki nanti kirim ke saya secara kolektif, semua udah kumpul. Ya, waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Kan. Mau impor banyak banget terus sama
Kalau kumpul jadi ada 160 yang masuk. Kajian Jumat malam dihadiri 180 jamaah ini. Maksudnya hadir ke sana? Nggak mungkin, Bang. Ada orang apa ini yang ngisi kajian? Ya. Yang bawa besar sekali rumah ini. Kalau serius, kok gak kesana? Emang enggak, aku kan mama aku kapan ya? Aku dia. Istafodi. Naik. Diangkat ini. Umi besok kuliah pagi. Ya kuliah pagi, intermediate. Jam harusnya Prof Mako harusnya jam 7, mundur jam 8. Nah, mulai jam 7 aja selesai jam 9.50. Berarti yang kuliah lain juga. Gak mungkin. Orang biasanya beda, Bu Helda udah bikin grup juga. Ya, kayaknya lebih awal. Yuk, jam 10, aku kan jeda 10 kok. Iya, Dari 9.50 ke 10. Jadi kira laptop ngeluarin. Arti lagi gua. Gila. Coba mau bikin kita harus dibagi-bagi. Enggak, kuliahnya pakai 2 laptop jadi. Mau ngambil dong, mau Mas? Ada banyak nih, nggak ada diskret kan? Kayak scroll itu kan tapi besok ngeluarin masih mau dia
Orang Aira kan? Itu anu kamu ya, cara yang kerjain bajunya. Aku baju pakai itu, pakai anduk, pakai baju di kamar aja. Ini basah kucuk ini nanti kamu bajunya malah kotor. Nah, udah bisa ya lah, pagi-pagi ya. Orang itu datang. Ini namanya takutnya kamu pagi udah mulai. Belum kamu mulai, kan kamu bisa tinggal-tinggalin kamu bisa. Sudah, nanti di foto dikirim ya, jangan lupa ya, saya tunggu. Ini udah selesai, mungkin sudah catat juga soalnya. Ya, bukan nilainya yang kita inginkan, tapi bagaimana teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman pelajari pada hari ini. Jadi bagaimana cara mereviewnya ya dengan cara menuliskan kembali dengan bahasa teman-teman sendiri. Gitu. Kalau hanya copy paste yang ada di PPT, yaitu berarti sebuah kegagalan dalam sistem pembelajaran. Gitu. Bukan teman-teman yang gagal, tetapi ya saya yang gagal gitu loh. Karena saya tidak bisa menyampaikan suatu materi yang teman-teman tidak bisa pahami. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sudah jam 9.36, jangan lupa di screenshot, kirim ke saya buat saya lapor ke Pak Guntur. Mari kita ringan hamdalah, alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin.
Terima kasih atas perhatiannya dan keaktifannya yang sangat luar biasa pada kuliah pertama ini. Semoga tetap istiqomah dan tetap bisa notice di kuliah-kuliah yang lebih seru berikutnya dan bisa lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat teman-teman dan selamat melanjutkan dinasnya yang lagi dinas. Buat keluarga sehat semua, tetap berpikir positif dan berprasangka baik. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Dokter, sehat selalu. Nah, Oke Mas Kiki, sudah saya kirim. Oke.